Iya, halo kalian semua. Bersama saya lagi Profesor Y. Dan kali ini sepertinya kita sudah selesai dengan Python-nya karena kita sudah berhasil mengekspor dari pengolahan data yang kemarin sudah kita lakukan. Dan untuk sekarang kita akan beralih ke peralatan analisis. Waduh, peralatan tool analisis yang lain yang disebut dengan Node Excel. Dan kemarin baru saya temukan sedikit kesalahan pada kode saya yang kemarin. Ketika dilihat di sini, ketika kalian di situ melihat di sini, karena saya kopas semuanya, ini semuanya adalah C hashtag semuanya, dan ini tergantung sama nama filenya ya. Kalau nama filenya hubungan hashtag dengan hashtag, kita pakai C hashtag, tapi ketika nama filenya adalah hubungan hashtag username, maka kita pakai C username. Dan kemudian kemarin juga sudah saya beritahu caranya bagaimana cara mengimpor file txt ini ke dalam sebuah Excel dan akan menghasilkan sebuah file, sebuah file CSV seperti ini yang di situ bisa dibaca oleh Microsoft Excel. Nah, bisa kalian lihat di sini filenya hubungan hashtag dengan hashtag. Kita lihat. Nah, bisa dilihat dari sini. Ini sudah terbagi menjadi kolom-kolom. Dan kolom-kolom ada 3 kolom hashtag pertama, hashtag kedua, dan juga ini ada kolom jumlah pasangannya. Ada ini Hasa Ekonomi Syariah dan UIN Banten, ada 20 tweet yang situ memiliki ekonomi syariah, hashtag ekonomi syariah dan bukan ekonomi lagi, dan UIN Banten. Dan sekarang kita akan mulai analisis dengan menggunakan Node Excel. Nah, kalian di situ bisa melihat mau mendownload Node Excel ini dalam link yang sudah saya sediakan di deskripsi atau mungkin kalian juga bisa melihat di situs resminya. Tapi ketika kalian melihat di situs resminya, pastinya kalian harus memasukkan email dan nanti programnya akan dikirimkan melalui email kalian. Jadi mungkin lebih baik untuk mendownload di sini saja ya. Kita lihat di dokumen. Sudah saya download. Ini namanya adalah Node Excel Basic Excel, dan lain sebagainya. Ini adalah online installer. Jadi ketika kalian size-nya hanya 800 KB, jadi ketika kalian mengklik ganda, ini akan mendownload sesuatu template dari Node Excel library. Nah, ketika kalian klik ganda ini, klik ganda, dan kalian akan seperti ini. Karena ini saya tidak terhubung dengan internet, kalian lihat di sini, maka ya seperti ini. Ketika sudah kalian klik ganda, maka kalian akan terhubung di internet dan pastikan tidak ada error. Karena ketika ada error, ya kalian berarti harus menginstal ulang lagi. Dan ada berbagai macam error yang bisa kalian googling mungkin errornya. Tapi anyway, saya juga ketika menginstal tidak ada masalah, hanya mendownload sesuatu. Dan untuk membuka Node Excel ini, kita nggak ada program yang namanya Node Excel, tapi ini merupakan adalah sebuah template. Jadi kalian di situ bisa mencarinya langsung di search sini Node Excel. Nah, kalian lihat di sini ada Node Excel template, dan di situ ada lokasinya, itu ada di sini bla 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 dan lain sebagainya. Ini langsung bisa kita open. Dan jangan dibuka terlalu sering, karena ini nanti akan tiba-tiba membuka banyak. Dan ternyata sudah terbuka. Sepertinya iya, ada baik. Dan ini nanti akan membuka sebuah browser. Jadi jangan terlalu jangan terburu-buru untuk meng-close-nya atau not responding meng-close, tapi ini kan emang membuka browser. Dan ya, membuka browser. Dan apa ini ad-nya itu di sini, ad iklan, karena saya menggunakan yang versi free. Dan jangan terburu-buru juga. Nanti ketika habis ini nanti akan ada sebuah Windows di sini yang di situ memperlihatkan dari grafik kita. Tapi ini pasti membuka Chrome ini, makanya lama. Sebelum itu saya mencoba untuk membuka Chrome. Saya mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang Node Excel ini sendiri. Dalam Node Excel ini sendiri, ini ada sheet. Kalian bisa melihat ada edge, vertex, group vertex, dan overall matrix. Nah, di edge ini kita di sini dapat membuat sebuah hubungan antara vertex dan vertex. Nah, vertex itu apa? Kan saya jelaskan. Kenapa Excel lagi dibukanya? Kan saya jelaskan.
Wow. Hmm, 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 hmm. Oke, oke. Si komputernya sedikit mengalami lag, jadi sabar saja dulu. Sepertinya oke, oke. Ini nggak berat juga sebenarnya dalam RAM, tetapi karena emang sepertinya beratnya di dalam harddisk, jadi ya lagnya seperti ini karena harddisk saya juga udah lama. Harddisk tahun 2016-an, ya udah lama sekali, mungkin udah waktunya ganti, cuman saya sayang banget kalau ganti karena harus memindai banyak file, dan ya mungkin sebenarnya harus ganti ya daripada nanti rusak. Malah membicarakan harddisk saya. Oh man, kenapa semuanya menjadi lemot? Ya. Sepertinya saya tadi yang membuka Excel yang pertama ini akan menjadi lemot. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya, 3 Excel mungkin udah terlalu berat bagi komputer saya. Oke. Ayo, dan saya tidak bisa mematikan video ini. Mungkin kita harus kita harus melakukan entas mungkin. Untuk menyelamatkan RAM ini dan prosesor ini. Oke, ayo. Oke. Oke. Sekarang bisa kalian lihat di sini, mungkin saya jelasin sedikit dari apa namanya itu. Astagfirullahaladzim. Oke, Microsoft Excel, dan yang responding adalah Microsoft Excel, maka akan kita entas di sini daripada nanti menular kepada yang lain. Langsung saja. Oke. Dan kalau nggak bisa, kita langsung entas dari sini. Padahal RAM, lihat aja RAM-nya masih itu. RAM-nya itu masih 69-an. Oke, Microsoft Excel. Anda di suspend. Kenapa masih ada di sini? Oke. Nah, udah. Yeay, akhirnya. Dan beberapa menit waktu kita. Oke. Kita buka lagi note Excel-nya. Not Excel template. Oke, kita buka lagi, dan nanti kita dalam suatu graf kita memiliki dua buah terminologi, ada yang namanya vertex atau vertis, dan juga ada yang namanya ada yang namanya edge. Ya, edge itu tepi ya. Jadi vertex itu adalah kalau dalam graf, dalam social network, kita mengenal namanya graf itu. Chrome aja bisa membuka lebih cepat daripada Microsoft Excel. Dasar. Oke. Nah, ini itu adalah vertex itu adalah ya bulatan-bulatan simpul. Simpul ini adalah vertex. Sedangkan edge itu adalah garis yang menghubungkan antara vertex. Mungkin seperti ini. Seperti ini, nah seperti ini, dan kemudian mungkin seperti ini, dan kemudian ada yang lain. Nah, ini itu namanya adalah vertex, sedangkan ini yang garis-garis ini itu adalah namanya edge. Dan ketika kita melihat di sini, kita akan melakukan analisis, dan vertexnya itu berarti berupa hashtag, karena nanti kita akan melihat hubungan antara hashtag yang satu dengan hashtag yang lain. Oke. Jadi kita akan melihat di sini. Nah, oke, dan saya tidak peduli dengan recovery. Kalian bisa melihat di sini, ini nanti akan melihat graf kalian, graf yang bentuknya seperti ini, dan kemudian di sini kalian bisa
masukkan vertex kalian. Vertex kalian bisa masukkan di dalam vertis. Vertis ini adalah vertex dalam bentuk jamak ya. Dan kemudian edge kalian, hubungan-hubungan bisa kalian masukkan ke dalam edge. Nah, oke. Untuk vertis sendiri, kita akan melihat dalam data kita. Dalam data kita mungkin di sini social network, mungkin kita ambil yang hubungan hashtag dengan hashtag. Oke, kita buka hubungan hashtag dengan hashtag. Nah, ini ada beberapa hashtag, ekonomi syariah dan kajian ekonomi. Berarti mungkin pertama kali kita coba untuk membuat sebuah hubungan antara ekonomi syariah dan kajian ekonomi. Oke, kita buat di sini vertexnya namanya adalah ekonomi syariah. Oke. Dan sebentar, kita tidak menggunakan spasi ya untuk hashtag. Oke. Nah, kita adalah ekonomi syariah, dan kemudian kita buat juga namanya adalah kajian ekonomi. Jangan ada spasi. Nah, ini adalah vertex kita. Terus kemudian kita juga langsung akan menghubungkan dua vertex ini, karena memang dua vertex ini tadinya terhubungan ya. Kita hubungkan, kita ambil di sini tulis kajian ekonomi dan kenapa? Oke, nggak pakai spasi, oke. Kajian ekonomi dan juga ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Oke, kita lihat agak sedikit seperti ini. Ini artinya kita memiliki dua buah vertex ekonomi syariah dan vertex kajian ekonomi, dan kita juga memiliki edge. Nah, bisa kita lihat di sini show graph. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ada dua vertex, ini mungkin ekonomi syariah dan kemudian ini ada kajian ekonomi. Nah, sekarang kita akan insert semua vertex kita, vertex yang hashtag. Berarti kita ambil yang di banyaknya hashtag ini. Kita akan copy ini, ekonomi syariah, kajian ekonomi dan lain sebagainya. Kita akan copy ini semua. Ada berapa vertex? Kita lihat. Oke, kita akan melihatnya khilafah ajaran Islam. Kenapa ada khilafah? 134. Dan kita akan insert itu di sini. Ada banyak sekali vertex. Dan kemudian kita juga akan insert hubungan-hubungan mereka dalam edge, dan hubungannya bisa kita lihat di hubungan antara hashtag dan hashtag. Kita akan sampai di sini ada 160 hubungan vertex kita, dan kita akan paste di sini langsung. Nah, setelah itu ketika kita refresh, maka kita akan bisa melihat sebuah jaring-jaring hashtag. Nah, dua ini kita bisa melihatnya dua ini. Kita ketika melihat vertexnya di sini, ketika kita klik vertex di sini, maka vertex yang kita klik akan menjadi merah. Nah, artinya ini vertex ekonomi syariah memiliki banyak sekali hubungan dengan vertex yang lain. Itu bagus. Vertex kajian ekonomi, kita lihat vertex kajian ekonomi ada ini di sini. Ini menghubungkan antara dua buah ini. Dan ada ekonomi Islam, juga banyak. Kemudian ada ekonomi Islam yang kecil, hurufnya cuma ada satu. Dan kemudian Jombang. Jombang ada dua. Dan kemudian umur amal mengalir abdi sahabat wakaf, ada dua. Kebanyakan ada dua. Dan mungkin kita ambil produk halal, juga ada dua. Ada masyarakat ekonomi syariah, ada satu. Dan bisa kita lihat mungkin Jakarta, ada dua. Kebanyakan ada dua ternyata hubungannya. Dan mungkin Indonesia darurat pengangguran, ada satu. Dan kita melihat Himaesi, kenapa Himaesi, dan perbankan kampus Islami, ada apa kampus Islami? Ada satu. Hubungannya. Dan bisa kita lihat mungkin yang lain, ya emang sepertinya cuman berhubung satu-satu. Dan rekayasa pemerataan ada satu. Ada syariat atau Indonesia maju, ada jangan lupa bahagia. Kenapa jangan lupa bahagia? Ada quotes,
Nah, ini adalah apa namanya itu simbol-simbol yang menghubungkan antara hashtag dengan hashtag. Kita bisa melihat ini mungkin politik Islam dan lain sebagainya. Nah, oke, untuk video kali ini kita akan akhiri dulu sampai di sini. Di sini kalian belajar bagaimana cara kalian di situ meletakkan apa namanya edge dan vertex dari hashtag-hashtag itu, dan kalian juga belajar tentang terminologi graph, tentang hashtag bukan hashtag, tentang vertex dan juga edge. Nah, jangan lupa like dan subscribe karena project ini masih belum selesai. Kita bisa melihatnya ini hanya seperti untaian benang kusut, benang laba-laba dan lain sebagainya. Dan tidak ada data seperti yang bisa diambil dari sini. Jadi project ini masih belum selesai karena kita akan mengkustomisasinya di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe, berarti ada yang perlu kami praktekkan karena practice makes perfect. Terima kasih kalian semua sudah menonton dan sampai jumpa.